wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang sukses dunia akhirat, orang yang beruntung. Ya, al-muflih dari kalimat aflaha itu adalah fi'il mazid dari falah. Falah itu artinya asal katanya petani. Falah. Kenapa? Karena susahnya kayak petani. Petani itu untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dari mulai nanam bibitnya itu harus dirawat. Dirawat, disirami, dikasih pupuk, dipagerin. Udah gede dikit juga demikian. Bahkan bikin orang-orangan supaya nggak dimakan sama burung. Susahnya bukan main. Apa kaitannya kalimat muflih dengan falah? Orang beriman pun susahnya sama dengan petani. Iman ini harus dijaga, dirawat terus menerus sampai kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Itulah orang-orang muflih. Maka berat Pak, menjaga iman itu berat. Sama beratnya para petani menjaga bibit yang dia tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Al-Ustaz Ma'mun Adung, kalau nggak salah ya. Para jamaah sekalian, lebih khusus jajaran DKM Masjid Al-Barkah dan warga sekitarnya, Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama semuanya semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini, di hari yang penuh dengan berkah. Hari Jumat kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan i'tikaf di masjid ini dengan ta'lim sampai syuruk nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, seperti ibadah haji dan umroh sempurna. Salawat dan salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan seluruh umatnya termasuk kita yang mengikuti ajarannya dan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak-bapak, hadirin hadirat yang Allah muliakan, tadi disampaikan bahwa kajian kita surat Al-Baqarah sudah masuk kepada ayat keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satu di antara ciri-ciri orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di awal kita sudah jelaskan. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sudah dibahas pada bulan lalu. Dan saat ini adalah ciri yang berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, yaitu orang-orang yang mempercayai, mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, berarti Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, yaitu nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, baik itu berupa kitab maupun suhuf ya. Kalau kitab itu memang panduan hidup ya, suhuf pun panduan hidup, tapi
tidak lebih tebal, tidak lebih banyak daripada kitab. Ya, kitab yang kita imani yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur. Ya, itu Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada lagi berupa suhuf Ibrahim wa Musa, ada berupa suhuf juga, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya ya, umat yang siap toleransi itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu wajib mengimani adanya Injil, wajib mengimani adanya Taurat, wajib mengimani adanya Zabur, wajib mengimani adanya suhuf. Oleh karena itu kita nggak boleh menjelek-jelekan kitab-kitab selain Al-Quran, karena kita diwajibkan mengimaninya. Juga sama, kita diwajibkan mengimani Rasul-Rasul. Tidak boleh kita menghina Yesus, yaitu yang menurut bahasa kitanya Isa alaihissalam. Kita nggak boleh juga menghina Nabi Musa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Moses. Ya. Jadi yang umat yang siap bertoleransi itu sebenarnya adalah umat Islam. Hari ini bagaimana pemerintah Belgia dengan resmi membolehkan rakyatnya atau warganya untuk demonstrasi membakar Al-Quran, resmi diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak siap hidup bertoleransi. Kita bahkan dilarang menghina Tuhan-Tuhan mereka. Khawatir kata Allah, fayasubullah. Ya, sehingga nanti mereka juga akan melawan dengan menjelek-jelekan Allah. Allah nggak mau. Sama katanya, kata Nabi SAW, jangan kita menjelekkan orang tua orang lain. Sama saja itu dengan menjelek-jelekan orang tua sendiri. Allah melarang Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka. Ya, takut nanti mereka membalas dengan menghina atau menjelek-jelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu ajaran toleransi ya Nabi Muhammad atau ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mengimani kitab-kitab selain Al-Quran dan mengimani adanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu bagian dari keimanan kita. Kalau kita tidak mengimaninya, kita ada masalah dalam keimanan kita kepada rukun iman yang 6 itu. Karena salah satu di antara rukun iman itu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang itu. Jadi kalau ada masalah dengan kita menjelekkan atau tidak beriman kepada kitab-kitab ataupun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, berarti iman kita belum sempurna dan itu bermasalah. Ya. Oleh karena itu, ya, umat Islam adalah umat yang paling siap bertoleransi. Nah, tapi kenyataannya mereka lah yang tidak bertoleransi. Mereka membakar Al-Quran. Ada nggak umat Islam sampai hari ini membakar Injil mereka? Baik yang berbahasa Inggris, baik berbahasa Indonesia, nggak ada, karena Islam mengajarkan menghormati ya keyakinan orang lain. Ya. Toleransi, Pak, toleransi itu toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama yang membenarkan semua agama. Itu salah. Ya. Jadi toleransi itu adalah kita toleransi antar umat beragama. Silahkan dia meyakini, merayakan hari rayanya, beribadah di tempatnya, silahkan. Ya, tetapi kita tidak boleh ikut di gereja untuk beribadah seperti mereka. Tidak boleh juga kita meyakini agama mereka benar menurut kita atau semua agama benar. Boleh dikatakan semua agama benar, tapi menurut penganutnya masing-masing, silakan. Tapi kalau kita mengakui agama mereka benar menurut keyakinan kita,
Nggak boleh. Kalau agama itu benar menurut pengikutnya masing-masing, silahkan. Itulah namanya toleransi. Kita nggak bisa memaksakan keyakinannya masing-masing. La ikraha fiddin. Ini sekarang banyak virus-virus ya. Toleransi itu adalah membenarkan agama orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak usah memaksa mereka membenarkan agama kita. Biarin mereka meyakini dengan agamanya masing-masing. Sebagaimana dong mereka juga jangan maksa kita untuk berkata agama mereka benar menurut kita. Ya, itu adalah batasan daripada toleransi. Nah, oleh karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita ciri orang Islam itu allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Secara umum, tapi ditanyakan apakah kemudian Injil sekarang ini asli, banyak pakar sejarah mengatakan Injil yang sekarang bukan Injil asli. Ya, bukan Injil asli, tapi tulisan para Paulus, pendeta-pendeta dahulu, karena Injil ditulis 100 tahun setelah Isa meninggal dunia. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'annya disimpan di dada-dada sahabat-sahabat. Bahkan di zaman Nabi pun masih nyuruh Nabi untuk nulis. Ada yang nulis di pelepah kurma, ada yang nulis di kulit-kulit kambing, dan Nabi melarang saat itu ya untuk menulis hadis-hadis Nabi li'alla yakhtalitu bil Quran, supaya enggak bercampur dengan Al-Quran. Pada zaman Nabi, sahabat dilarang menulis hadis, yang disuruh menulis Al-Quran. Dan kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena melihat orang-orang yang hafal Al-Quran sudah mulai banyak yang syahid dalam medan perang, khawatir hilang orang-orang warisan Al-Quran ini, maka sebelum itu Abu Bakar merintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu tulisan kitab. Lalu dipanggillah semua sahabat yang hafal Al-Quran, kemudian digabungkan menjadi kitab namanya Al-Quran sampai sekarang. Di zaman Utsman bin Affan, karena saat raqatul Islam, karena sudah luasnya daerah wilayah Islam, lalu dibuatlah duplikat-duplikat. Lalu kemudian setiap daerah gubernurnya dikasih kitab standar yang kemudian disebut Mushaf Utsmani sampai sekarang. Ya, yang kita baca, terutama yang ditulis cetak di Arab Saudi, itu disebut dengan Mushaf Utsmani. Asli, ya asli. Jadi artinya lafadznya itu. Jadi autentik sekali, sudah dipelihara sejak ya zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah ditulis, yang tersebar di dada-dada kaum muslimin para sahabat dengan Al-Quran. Coba bayangkan ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin ya Al-Quran itu masih abadi ada. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Anak kecil ada yang sudah hafal 30 juz. Kita tanya, adakah satu orang saja dari umat mereka hafal satu Injil? Injil aja udah berubah-berubah, Pak. Injil tahun 70 dengan Injil sekarang berbahasa Indonesia, tulisannya udah beda. Kan ejahan dulu itu Jakarta pakai D Jakarta. Sekarang udah beda. Ngikuti ejahan yang baru. Ya, U itu Pak dulu OE. Makanya dulu Nahdlatul Ulama itu NO. Bukan NU. Nahdlatul Ulama. Tapi dibacanya Nahdlatul Ulama. Ulama itu jadi pakai OE dulu. Makanya disebut NO. Ada kisah lucu Pak ya. Saya pembimbing haji ya. Kemudian teman-teman saya menjemput dulu zaman Gus Dur. Menjemput jamaah haji rombongan kiai dan kalau rombongan Gus Dur. Masuklah ruangan VIP ini, asalnya lebih kayak gini Pak, lebih dingin lagi. Nah, tulisannya ada tuh no smoking. No smoking. Kiai-kiai pada ngerokok Pak di ruangan VIP tersebut ya. Waduh, mana nih gimana?
Udah bilangin aja, pegang kepalanya Gus Durnya, kasih tahu. Gus Dur kan orangnya humoris Pak. Gus, maaf Pak Kiai bilangin surat tulisan no smoking, dilarang merokok. Kata Gus Dur apa? Ya betul itu no smoking. NO itu smoking katanya. Ya wis lah, namanya Pak Kiai bisa aja alasannya. Nah jadi artinya adalah di sini ya, Al-Quran itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai anak kecil pun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Apalagi kalau kita ngelihat Ustadz Adi Hidayat sampai tahu letak-letaknya, sebelah kiri atas ini di mushaf halaman sekian, Masya Allah. Kita nggak bisa sampai seperti itu. Ini semuanya adalah rekayasa Allah di dalam menjaga Al-Quran. Karena itu kalimatnya pakai nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra, bukan saya, kami. Allah melibatkan hamba-hambanya untuk menjaga Al-Quran, baik dengan pencetakan, baik dengan hafalan, baik dengan mendirikan rumah Quran, baik dengan mendirikan pesantren Quran dan lain sebagainya. Semua itu hamba-hamba Allah yang Allah libatkan dalam rangka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, makanya mulia orang-orang yang menghidupkan, memperjuangkan, menyebarkan, mendakwahkan Al-Quran. Orang-orang semuanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu banyak kisahnya. Ya, insya Allah pesantren ataupun rumah Quran yang ikhlas menyebarkan Al-Quran insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma unzila ilaika itu kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia Pak. Ya, pasti mulia. Di antara para malaikat, malaikat yang mulia itu adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena beliau ditugasi menurunkan wahyu Al-Quran. Makanya kalimatnya tanazzalul malaikatu warruh fiha. Sudah disebut al-malaikah, disebut lagi warruh. Ruh itu ada nama lain daripada Jibril, Ruhul Amin. Kenapa menjadi mulia? Karena Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara malam-malam yang ada, malam yang paling mulia ada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itulah turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Di antara bulan-bulan yang 12 bulan, cuman satu yang disebut di Al-Quran nama bulan, yaitu Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah sekalipun nggak disebutkan di Al-Quran, hanya Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itulah turunnya Al-Quran. Ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi setiap sesuatu yang berkaitan dan bersandar kepada Al-Quran itu adalah menjadi mulia. Nabi Rasul yang terkenal 25. Nabinya banyak, yang Rasul 25. Tapi di antara Nabi dan Rasul itu yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, ya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tidak ada kota yang mulia, yang suci sesuci dua kota Mekah dan Madinah. Walaupun ada yang mengatakan Al-Aqsa, Palestina, tapi yang ittifaq ulama dua, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena dua kota itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran di dalamnya. Karena itu kita sering melihat, belajar kalau ulumul Quran, ada ayat-ayat atau Quran itu namanya as-suwar, surat-surat as-suwar al-makkiyah was-suwar al-madaniyah. Surat yang turun di Mekah dan surat yang turun di Madinah. Mungkin kalau turun di Jakarta as-suwar al-Jakartariyah atau Batawiyah. Enggak tuh, kalau Tangerang as-suwar al-Tanjariyah. Mungkin seperti itu, tapi enggak ada. Ya.
hatta Tokyo pun yang bagus, New York, Washington yang hebat pun nggak ada surat-surat yang turun di Washington DC gitu. Di Mekah dan di Madinah. Jadi kalau Bapak sekarang berusaha mempelajari Al-Quran kayak kita sekarang ini, atau menghafal sedikit demi sedikit, atau memasukkan anak ke pesantren yang di situ diajarkannya Al-Quran, apalagi tahfiznya, maka insya Allah akan mulia dan berkah, insya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Ma unzila ilaika. Nah, ada dua lafaz Pak ya dalam Al-Quran itu, ada kata anzala yunzilu, ada tanazzala yatanazzalu atau nazzala yunazzilu. Ya. Kalau kalimat anzala yunzilu itu Al-Quran turunnya sekaligus. Ya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz yang dijaga oleh para malaikat Allah sendiri, kemudian diturunkan ke langit dunia. Itu menggunakan kalimat anzala yunzilu. Tapi kalau dari sama'ud dunya, langit dunia, ke bumi, ke Rasulullah di bumi, itu menggunakan kalimat tanazzala yatanazzalu atau nazzala yunazzil. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti turunnya secara sekaligus. Dari mana? Dari lauhul mahfuz ila sama'id dunya. Sekaligus tuh. Ya. Tapi kalau turunnya dari langit dunia ke bumi ini dengan lafaz tanazzala atau yunazzilu, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu turunnya seayat-ayat atau sesurat-sesurat, enggak langsung sekaligus. Makanya kita lihat ada turun tadi di Mekah, ada pada saat beliau hijrah ada turun di Madinah, ya. Dan seterusnya, artinya turun secara bertahap-tahap. Itu adalah rahasia dari kalimat unzila atau anzala dengan kalimat tanazzala atau nunazzilu, ya. Perbedaan lafaz itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan hari akhirat orang-orang muttaqin itu meyakini adanya. Jadi kita harus bertanya-tanya, kok ada seorang ketua partai bilang yang percaya kepada hari kiamat itu khayalan saja karena belum tentu terjadi. Buktinya belum ada kok. Imannya masih diragukan. Ada Pak ketua partai ngomong begitu Pak. Ya, aneh. Ya, karena mereka mengkritik, menyinyirkan orang Muslim yang percaya kepada hari kiamat. Sampai sekarang belum terbukti kok. Ya emang belum terbukti. Karena ini adalah di awal tadi ya allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib, dan akhirat, masalah akhirat adalah hal-hal yang gaib yang kita wajib iman. Kenapa? Karena dia sifatnya sam'iyat. Sam'iyat itu yang kita dengar dari kabar-kabar wahyu Allah dan Rasulnya. Ya, memang belum terbukti, tetapi secara sains hari kiamat itu pasti akan ada. Secara sains hari kiamat pasti akan terjadi. Ya. Ini lampu nih Pak, lama-kelamaan dia redup, lama-lama mati. Tuh. Maka matahari juga begitu. Dia nyala terus nih, kayak lampu bolham, lama ratusan tahun nanti. Lama-lama redup, lama-lama mati. Bayangin kalau kemudian bumi tidak disinari oleh matahari. Konon dulu itu Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera masih nyatu. Ya. Kemudian terjadi gelombang es di kutub utara, kutub selatan pecah, kemudian nutup, jadilah lautan, terpisahlah Sumatera, Jawa, Kalimantan, terpisahlah. Nah, apalagi sekarang dengan adanya global warming, pemanasan global, ya, itu nanti kutub di utara, kutub di selatan, salju itu akan cair lagi. Lama kelamaan akan jadi tsunami, menenggelamkan pulau-pulau dunia ini. Jadi secara sains, ilmu juga itu masuk akal bahwa pada waktunya nanti hari kiamat akan datang
dan itu diakui oleh semua ilmuwan. Jadi kalau orang mengatakan hari kiamat nggak mungkin hanya hayalan, secara sains pun dibenarkan pasti akan terjadi. Maka Al-Quran lebih sempurna menjelaskan tentang situasi hari kiamat itu. Dari mulai apanya sampai kita ditimbang, sampai kita dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar dan seterusnya. Lebih sempurna daripada berita yang dari ilmuwan. Ya. Jadi harus percaya wabil akhirati hum yuqinun. Dan begini, apa ruginya kalau kita percaya kepada hari kiamat? Malah untung. Makanya Pak, kalau hadis-hadis banyak menyandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya, muliakanlah tetangganya. Di hadis lain juga ada. Dikaitkan dua itu. Kenapa? Karena orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah dan hari kiamat, dia yakin semua kebaikan akan dihisab. Nah sekarang gini, andai kata nih ya, kita beriman, apa ruginya? Nggak ada ruginya. Andai kata sekalipun nggak jadi kiamatnya, andai kata ini mah ya, apa ruginya? Kan kita percaya hari kiamat, kita nggak minum alkohol takut ya dihisab ya, nggak berzina ya, nggak berbuat jahat karena takut dihisab di hari kiamat. Andai kata aja nggak jadi kiamatnya, untung nggak kita? Untung badan sehat, nggak minum alkohol, nggak berzina, kena AIDS, kan begitu. Justru orang yang nggak percaya kepada hari kiamat, jadi nggak jadi hari kiamat, rugi buat dia. Udah apa percaya hari kiamat, udah kita maksiat aja, enak-enakan katanya. Akhirnya berpenyakit kelamin, berpenyakit mabok, rusak paru-parunya. Jadi lagi kiamatnya, habis dia di sana nanti. Ya betul nggak? Nah, jadi orang Islam itu wabil akhirati hum yuqinun. Dan umat Islam ini sangat visioner, ke depan, futuristik, bukan hanya untuk dunia saja, untuk akhirat. Pandangannya jauh ke depan, melampaui batas dunia ini. Dan itulah orang-orang yang visioner sebenarnya. Makanya ada seorang sahabat yang diutus ke sebuah kerajaan kafir untuk menyampaikan dakwah oleh Rasulullah SAW. Itu Pak, di istananya diampar karpet kayak gini, lebih bagus sekali ya. Dan itu di zaman Nabi, di zaman karpet padang pasir. Itu dia menghadap raja pakai tongkatnya itu tombak, cek pada bolong Pak. Dikirain nanti orang Islam yang hidup di padang pasir yang kuno itu kalau masuk istana akan nunduk-nunduk gitu Pak, ngeset gitu, sehingga rendah dirinya. Enggak. Ditanya, ngapain kesini? Saya diutus oleh Rasulullah. Ngapain? Nad'ukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa nad'ukum min dzikid dunya ila wus'atid dunya wal akhirah. Kami di sini diutus oleh Rasulullah mengajak kalian dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Tuhannya para hamba. Zaman dulu raja itu kayak Tuhan Pak. Ya, titahnya itu kayak suci Pak. Perintah raja itu, padahal raja juga manusia, hamba. Maka kami mengajak kalian untuk keluar dari penghambaan sesama hamba, hanya menghamba kepada Rabbil Ibad, Tuhannya hamba-hamba. Dan kami mengajak kalian nad'ukum min dzikid dunya, dari tujuan sempit dunia ila wus'atid dunya wal akhirah, kepada tujuan keluasan dunia dan akhirat. Jadi visioner. Kayak sekarang banyak Pak, musim-musim politik ini
hamba menghamba kepada hamba. Mau begini gua takut dibuka kasusnya. Nah, akhirnya iya, bukan rakyat yang ditolong akhirnya. Kepentingan dirinya, kepentingan partainya. Kenapa? Menghamba sesama takut lu begini gua buka kasus lu. Gitu. Susah akhirnya. Itulah penghambaan kepada penguasa. Apalagi di zaman Romawi dulu, raja itu udah kayak Tuhan, wakil daripada Tuhan, nggak bisa apa-apa. Ya, melanggar titahnya langsung dipenggal seperti Tuhan. Nah, Islam datang tidak seperti itu. Kami mengajak kalian dari menghamba kepada sesama hamba, hanya menghamba kepada Tuhan yang memiliki hamba-hamba itu, Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ukum min dzikid dunya, dan mengajak kalian dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Ya. Bahkan ada tuh sahabat ya, dikerjain, diprengin Pak. Coba nanti masuk wilayah raja, pertemuan dengan raja, bikin pintu yang pendek segini pas masuk ruangan raja, sehingga utusan Rasulullah itu nanti datang ke raja nunduk gitu, ngolong gitu Pak ya, supaya tunduk kepada keluasan dunia mereka itu. Ya, apa yang dilakukan? Dia jalannya pas nunduk itu mundur Pak, jadi kasih pantat sama raja. Saking punya izah, punya kemuliaan. Ya, disambut dengan karpet, dia malah bodoh dibolong-bolongin begini. Enggak tunduk-tunduk, dikasih jalan pendek supaya dia datang molos jadi nunduk ke raja, dia balik mundur, dikasih pantat raja, atret. Mundur parkir. Saking mulianya orang Islam itu nggak mau tunduk kepada sesama manusia, hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dulu ulama-ulama kita waktu penjajahan Jepang, kalau pagi suruh ruku kepada matahari nggak mau, haram. Keluarlah hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini untuk hadis anti penjajahan. Siapa yang menyerupai penjajah, orang kafir, maka dia termasuk orang kafir. Dan kuat saat itu ulama-ulama NU, ulama-ulama kampung-kampung itu. Jangan ikuti orang-orang Jepang kalau pagi menunduk kepada matahari. Ya. Ya, jadi iman kepada hari kiamat ini menjadi keyakinan umat Islam dan harus, dan lebih enak Pak, iman kepada hari kiamat itu lebih nyaman. Ada ini nggak adil banget sih, yang salah dibenerin, yang bener disalah, tapi kita percaya hari kiamat, entar ketemu di akhirat. Istilahnya ada pengadilan akhirat, tenang kita, ya. Mau ngapain kita nggak bisa, dengan keyakinan itu kita tenang, entar ada balasannya di hari kiamat. Kita tenang seperti itu. Jadi, wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam atau di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ini ciri-ciri dari awal tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Itu mereka berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang sukses dunia akhirat, orang yang beruntung. Ya, al-muflih dari kalimat aflaha, itu adalah fi'il mazid dari falah. Falah itu artinya asal katanya petani. Falah. Kenapa? Karena susahnya kayak petani. Petani itu untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dari mulai nanam bibitnya itu harus dirawat, disirami, dikasih pupuk, dipagerin.
Udah gede dikit juga demikian, bahkan bikin orang-orangan supaya nggak dimakan sama burung. Susahnya bukan main. Apa kaitannya kalimat muflih dengan falah? Orang beriman pun susahnya sama dengan petani. Iman ini harus dijaga, dirawat terus menerus sampai kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Itulah orang-orang muflih. Maka berat Pak, menjaga iman itu berat. Sama beratnya para petani menjaga bibit yang dia tanam. Wa ulaika humul muflihun. Kenapa ayat pertama yuqimuna shalah, terakhirnya di sini al-muflihun, tanda-tanda orang muttaqin? Sudah ada isyarat di azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal, marilah sholat. Allah panggil dengan kelembutannya, mari menuju kesuksesan. Artinya kalau orang sholatnya beres, dia hidupnya akan beres dan sukses. Secepat itu kita respon dengan panggilan hayya 'alas shalah, kita berangkat sholat, insya Allah secepat itu Allah sukseskan kita. Selambat itu kita merespon panggilan Allah, Allah pun akan memperlambat suksesnya hidup kita. Makanya kalau kita merasa hidup kita belum beres, perasaan masalah banyak banget, kurang bahagia, pasti ada masalah di sholatnya. Pasti ada masalah di sholatnya. Gak usah repot-repot. Kalau sholatnya beres Pak, beres hidup juga. Insya Allah. Karena Allah bilang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu kalau mau sukses. Gitu. Dan itu lafaz itu dua-duanya itu yang beda jawabannya dengan lafaz-lafaz lain. Kalau lafaz-lafaz lain makan sama. Allahu Akbar, jawabnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya juga sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alas shalah apa? Ya Allah, saya nggak bisa berangkat sholat tanpa daya dan kekuatan darimu. Ini satu RW berapa yang laki-lakinya di sini? Nah ini pilihan semua. Subhanallah. Mempunyai daya kekuatan yang Allah berikan untuk melangkahkan kakinya subuh berjamaah di masjid yang penuh dengan al-barakah ini. Subhanallah. Coba kalau hitung keluarga RW ini berapa yang berangkat laki-lakinya. Kita nggak hitung dulu lah perempuannya, laki-lakinya aja masih ada yang belum bangun kali. Maka kita sebagai tawadu, sebagai hamba, ya Allah, saya nggak bisa berangkat, nggak bisa sholat subuh ini ya Allah, kecuali dengan daya dan kekuatan darimu ya Allah. Demikian juga ya Allah, hayya 'alal falah, saya nggak bisa sukses ya Allah hidup ini, nggak bisa tenang hidup ini ya, kecuali dengan daya dan kekuatan darimu ya. Makanya ada istilah gini Pak, Abdul Aziz Aziz, Abdul Ghani Ghani, Abdul Kabir Kabir. Hamba yang dekat dengan Tuhan yang maha mulia, dia mulia ya. Abdul Aziz Aziz, Abdul Ghani Ghani, hamba yang dekat dengan Allah yang maha kaya, dia kaya ya. Abdul Kabir Kabir, hamba yang dekat dengan Allah yang maha besar, dia sebenarnya besar. Coba mendekat kepada Allah, sifat-sifat Allah akan diberikan kepada kita semuanya satu persatu. Kenapa kita tidak mulia? Karena mungkin kita tidak Abdul Aziz, nggak mendekat kepada Tuhan yang mulia. Kenapa kita fakir, miskin? Karena kita nggak mendekat kepada Tuhan yang maha kaya, Abdul Ghani Ghani. Allah, hamba yang dekat dengan yang maha kaya itu kaya. Boleh jadi kita orang biasa-biasa, mobil nggak punya,
tapi bahagia, merasa karena kita kaya, hati tenang, karena kita dekat dengan yang maha ghani, yang maha kaya. Nah, jadi oleh karena itu di awal sebutkan tadi alladzina yuqimunas shalah wa ulaika humul muflihun. Nah, inilah ayat yang menjadi tanda-tanda muttaqin. Di awal pertemuan kita sudah bahas, di awal surat Al-Baqarah ini Allah mempetakan manusia kepada 3 golongan. Pertama, orang-orang muttaqin atau orang-orang mukmin. Ayatnya tadi yang sudah kita bahas dengan pertemuan sebelumnya, ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa itu al-muttaqin? Alladzina yuqimunas shalah dan seterusnya itu. Kemudian setelah ini nanti kita akan bahas ayat golongan yang kedua, yaitu golongan orang kafir. Cuman 1 ayat aja. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat berikutnya mempetakan golongan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang itu ngomong iman tapi enggak beriman. Itu panjangan, Pak, sampai kira-kira ala kulli syai'in qadir di halaman sebelah kirinya lagi. Lebih panjang penjelasan tentang orang munafik daripada orang mukmin dan daripada orang kafir. Kenapa? Supaya kita bisa mempetakan hati-hati dengan orang munafik. Dia ngomong iman tapi nggak beriman. Kalau ketemu orang yang beriman, saya bersama kalian. Tapi kalau ketemu orang kafir, saya cuma ngeledek mereka aja, ngeprank aja, saya bilang mukmin kepada mereka. Itu orang-orang munafik. Nah, seakan-akan Allah ingin menawarkan kepada kita dari 3 golongan ini dan ciri-cirinya tadi, mau pilih yang mana? Mukmin atau muttaqin, atau mau pilih kafirin, atau mau pilih munafikin? Allah buka petanya. Bapak silahkan berangkat dari sini sampai ke ujung dunia, cuma 3 golongan itu aja. Ke negeri-negeri mukmin, Islam mungkin orang mukmin banyak, tapi nggak sedikit juga orang munafik. Dan negeri-negeri kafir, Amerika sebagai mungkin orang kafir golongannya. Nggak lepas 3 itu. Seakan-akan Allah menawarkan, mau milih yang mana kalian? Yang muttaqin gini ciri-cirinya, dan itulah ala hudami rabbi maulaika humul muflihun. Dia di atas hidayah Allah dan dia orang-orang yang sukses. Kalau orang-orang kafir ini nih, dikasih apa juga dia nggak mau, dikasih peringatan nggak mau, dia sudah gisyawatun, ada ketutupan hatinya itu, nggak mau lagi. Mau peringatan anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dikasih peringatan nggak dikasih peringatan sama aja dia kafir. Ada lagi orang munafik kayak begini, ciri-cirinya begini. Nah, jangan sampai kita masuk ke golongan munafik atau kafir. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang muttaqin atau orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu barangkali kajian kita ya pada hari ini. Nah, udah keluar itu. Kuisnya udah mau keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.